Teman-teman, saat ini kita bersekutu di tempat ini untuk bersama-sama mensyukuri cinta kasih Tuhan bagi kita semua. Tidak terasa hampir 1 tahun kita berada pada jenjang kita masing-masing. Tidak lama lagi, kita juga akan menghadapi ulangan kenaikan kelas. Menghadapi ulangan kenaikan kelas, mari kita dalam ibadah ini, kita naikkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Nyanyian pembuka. Mari kita memuji Tuhan. Nyanyian pembuka dari PKJ 13, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan Bapak Ibu Guru yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah saat ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara dari sekarang sampai selamanya. Kami malu ya Allah, berjumpa dengan Engkau dalam berdosaan kami. Kami seringkali jatuh dalam dosa-dosa yang sama, dan kami lalai untuk serupa seperti-Mu. Seringkali kami menganggap diri kami paling hebat, paling pintar, dan kami seringkali melupakan-Mu dalam kehidupan kami. Seringkali di hadapan-Mu kami menyadari pelanggaran kami. Kami menyadari pelanggaran kami lemah. Kami bukan siapa-siapa tanpa-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Di sela hening hati ini, ku dengar sabda-Mu ya Tuhan, menggema lembut dalam kalbu, membuka mata hatiku. Ku ingin melangkah seturut sabda-Mu, agar ku selalu dekat dengan-Mu. Kan ku wartakan sabda-Mu, Tuhan, ke seluruh penjuru dunia.
Berita anugerah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memenggangkan diri. Karena kita ini bukan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melengkapkan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 8-10. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, serta Bapak Ibu Guru yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dan setiap kita, kini kita bersama akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kita bersama membaca, mendengarkan apa yang menjadi sapaan firman Tuhan bagi kita, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami dapat melakukan ibadah, sekalipun kami tidak dapat bertemu satu sama lain, tetapi kami bersyukur untuk teknologi yang sudah Tuhan berikan, sehingga dapat kami gunakan, dan biarlah waktu yang Tuhan percayakan bagi kami, dapat kami gunakan juga dengan baik pada kesempatan kali ini. Biarlah lewat firman Tuhan yang bersama akan kami baca, kami dengar, ini boleh menuntun kehidupan setiap kami, dan biarlah kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami bersama berdoa dan memasuki pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan dan setiap kita, bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan kali ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-14, ayat 22 sampai dengan 33. Mari bersama kita boleh mempersiapkan bagian bacaan Alkitab kita. Sekali lagi dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Nah, kita bersama akan menyaksikan bagian bacaan Alkitab kita yang kita saksikan lewat video berikut ini. Mari bersama kita menyaksikannya.
Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, Itu hantu. lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, aku ini, jangan takut. lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. kata Yesus. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak. Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Demikian bagian bacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang rindu untuk membaca, memelihara, dan menghidupi firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu Guru yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada ibadah kita kali ini ialah berani mencoba. Nah, ada satu kalimat yang mengatakan demikian. Don't be afraid to fail. Be afraid to not to try. Jadi, jangan takut kalau kita mengalami kegagalan. Tetapi kita perlu khawatir, kita perlu takut kalau kemudian kita tidak berani untuk mencoba. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa sih yang tidak pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya? Setiap kita pasti pernah mengalami kegagalan. Tapi mungkin banyak orang yang takut mengalami kegagalan. Bahkan ada orang yang kemudian menjadi tidak percaya diri lagi ketika dia mengalami kegagalan. Tapi kalimat ini baik untuk kita renungkan. Jangan kita takut untuk mengalami kegagalan. Kenapa? Karena pasti setiap kita pernah dan akan mengalami kegagalan ya dalam berbagai kesempatan di kehidupan kita. Tetapi yang perlu kita takutkan adalah kalau kita nggak berani mencoba. Padahal di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam perkembangan teknologi dan dunia saat ini, segala sesuatu perlu kita pelajari, segala sesuatu perlu juga kemudian kita ketahui. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba dan belajar dari hal-hal baru. Dan ini yang juga menjadi tema kita kan pada kesempatan kali ini. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berani mencoba adalah sebuah tolak ukur terhadap potensi diri di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita sudah berani mencoba, maka kita bisa mengukur potensi di dalam diri kita. Dan hal ini juga ketika terus-menerus kita lakukan, maka akan mengasah potensi diri kita. Dan akhirnya akan membuat kita semakin bertumbuh. Jadi kalau kita merasa diri kita ini kok belum bertumbuh atau kurang bertumbuh, kemungkinan terbesar adalah karena kita belum berani mencoba. Potensi diri kita sulit untuk berkembang, potensi diri kita sulit untuk semakin menjadi lebih baik lagi kalau kita nggak berani mencoba. Tentu saja kita tahu ya, yang kita coba itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Berani mencoba di sini bukan kemudian kita mencoba hal-hal yang negatif, bukan. Tentu saja kita sebagai anak-anak Tuhan sudah ditolong oleh firman Tuhan, sudah ditolong oleh tuntunan Roh Kudus Tuhan, sudah ditolong oleh perkataan dan pengajaran daripada Tuhan Yesus, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita sudah berani mencoba, anak-anak, maka potensi dalam diri kita ini akan semakin lagi berkembang, akan semakin lagi bertumbuh. Nah, ini patut kita renungkan. Mari kita jawab dalam hati kita pada kali ini. Apakah setiap kita sudah terus-menerus menggali potensi dalam diri kita? Terus-menerus mau belajar
dan berani mencoba. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang membuat kita tidak berani mencoba itu ada dua hal. Yang umumnya ya, yang sering kali terjadi yang membuat kita itu nggak berani untuk mencoba. Yang pertama, kita sering kali takut gagal. Wah, saya takut gagal nih. Wah, saya takut kemudian hasilnya tidak seperti yang saya inginkan nih. Wah, saya kemudian takut bahwa apa yang saya lakukan ini nggak menyenangkan buat orang-orang di sekitar saya. Ya orang tua, atau bahkan diri saya sendiri. Kita takut gagal. Dan karena ketakutan itu sangat besar, akibatnya apa? Ya malah kita nggak mencoba dan nggak melakukan. Ya ketakutan itu sendiri yang terus menguasai diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita tidak mau berproses. Namanya saja berproses. Jadi butuh waktu. Ada hal-hal yang terjadi selama waktu itu. Dan seringkali, kenapa orang tidak berani mencoba? Dia nggak mau berproses. Dia maunya instan. Inginnya cepat saja. Padahal dalam hidup kita kan tidak bisa ya. Pasti ada proses. Nah ini dua hal yang seringkali membuat diri kita ini tidak berani mencoba, anak-anak. Dan setiap kita takut gagal, kita juga tidak mau untuk berproses. Nah, bagian bacaan Alkitab kita kali ini menceritakan tentang pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan para murid-muridnya, lalu kemudian ada perjumpaan daripada para murid yang melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Saya ingin memulai dari ayatnya yang ke-22 dan 23, yang mengatakan demikian. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ini menarik kalau kita baca dan kita lihat. Kenapa Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang? Kenapa Tuhan Yesus memberikan perintah itu? Kenapa Tuhan Yesus nggak bersama-sama dengan para murid di perahu? Kenapa Tuhan Yesus nggak bersama-sama dengan para murid berdoa? Tetapi Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid untuk naik ke perahu duluan. Sedangkan Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu kebiasaan daripada Tuhan Yesus, yakni apa? Pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa, dan ketika ia selesai melakukan pelayanannya di malam hari atau di sore hari, dia juga berdoa. Bagian bacaan Alkitab kita sebelumnya, atau perikop sebelumnya yang kita baca pada kesempatan hari ini, mengisahkan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu sudah pasti terjadi keletihan, kecapean ya anak-anak ya. Dan Yesus mengenal murid-muridnya. Yang nggak capek saja, mereka ini sulit sekali kemudian punya disiplin rohani ya. Apalagi dalam kondisi mereka letih. Dan karena itu Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mendahulinya. Sedangkan Tuhan Yesus berdoa. Nah, anak-anak kita juga bisa belajar nih seperti Tuhan Yesus ya. Supaya kita memulai hari, dan juga ketika kita sudah memasuki sore atau malam hari, jangan lupa juga untuk mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dalam perjalanan murid-murid tanpa Yesus, di Matius pasal 14 ayat 24, para murid ini kemudian ditemani angin sakal. Angin yang cukup besar yang biasanya itu ada di lautan, begitu ya. Dan angin sakal ini sebetulnya bukan hal baru anak-anak diketemui oleh para murid. Karena kita pasti sama-sama ingat, para murid ini notabene kebanyakan adalah seorang nelayan ya. Jadi angin sakal itu bukan sesuatu hal yang baru lah buat mereka. Mereka sudah pernah ketemu, sudah pernah menghadapi itu. Tetapi ternyata ada kekhawatiran juga dalam hal ketika mereka menjumpai angin sakal ini. Ketika angin sakal menemani perjalanan para murid di atas perahu, sudah badannya capek, lalu kemudian ketemu dengan angin sakal yang menyebabkan badai saat itu, ditambah lagi dalam ayatnya yang ke-26 dikatakan mereka melihat ada sesosok yang berjalan di atas air. Maka ketakutan mereka jadi benar-benar sangat kuat. Mereka sudah capek, mereka mengalami angin sakal,
dan mereka melihat ada sesosok yang berjalan di atas air. Mereka nggak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dan di dalam ketakutan mereka, Yesus memperkenalkan, Yesus memberitahukan bahwa itu adalah dirinya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dari sekian murid yang ada di dalam perahu, dalam perjalanan tersebut, ada satu orang yang bernama Petrus. Dia adalah seorang pemimpin kelompok daripada para murid saat itu. Dia dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pemimpin kelompok tersebut, murid-murid Tuhan Yesus. Artinya kalau dia seorang pemimpin, pasti dia punya leadership, ya, dia punya kepemimpinan yang baik juga. Dan ternyata ketika Petrus ini ingin menghampiri Yesus, ada ketakutan di dalam diri dia. Dia mengalami takut. Padahal dia sudah mulai melangkah. Tapi kemudian dalam langkahnya tersebut, dia sudah takut gagal duluan. Dia juga sudah tidak mau lagi berproses untuk lebih lanjut lagi berjalan. Ya, dua hal tadi. Dia takut gagal, dia juga tidak mau berproses. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita ada di dalam posisi seperti Petrus, kira-kira kita takut nggak? Mungkin kita mengatakan, wah, kita juga pasti mengalami ketakutan. Tetapi dalam iman percaya, sebetulnya kan yang mengatakan supaya Petrus ini menghampiri adalah Tuhan Yesus. Harusnya ada keyakinan yang luar biasa dalam diri Petrus saat itu. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Guru yang dikasih oleh Tuhan, persoalan dalam kisah ini adalah ketakutan Petrus itu jauh lebih besar. Ketimbang dia mau melangkah, dia mau menjalani, dia mau menghampiri, bahwa itu yang dihampiri adalah bukan hantu, tapi itu adalah Tuhan, Tuhan Yesus. Tetapi karena ketakutannya lebih besar. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, jangan-jangan ketakutan ini juga seringkali lebih besar di dalam kehidupan kita. Beberapa waktu lagi, mungkin ada anak-anak yang akan mengakhiri di jenjang SMA ini dan akan masuk lagi di jenjang yang baru, masuk di perguruan tinggi. Tentu saja lingkungannya akan jauh berbeda, suasananya akan jauh berbeda, anak-anak. Sangat berbeda antara SMA itu dengan perguruan tinggi. Akan ada adaptasi, akan ada penyesuaian. Dan mungkin juga ada ketakutan. Belum lagi menjelang kelulusan. Karena ada ujian dulu yang terlebih dahulu perlu dihadapi. Ada ketakutan juga. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita ingin belajar untuk berani menghadapi segala sesuatu. Kenapa? Karena kita tidak menghadapinya sendirian. Sama seperti para murid. Mereka nggak sendirian kok. Tetapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Dan karena itu jangan sampai ketakutan kita jauh lebih besar. Ketakutan kita jangan sampai jauh lebih menguasai diri kita ketimbang iman percaya kita kepada Tuhan. Karena dengan demikian, di awal tadi kita sudah diingatkan dan belajar juga ya, kalau demikian maka potensi diri kita akan tertutup. Setiap kita diciptakan Tuhan memiliki potensi. Dan biarlah potensi kita boleh semakin bertumbuh. Kenapa? Karena kita senantiasa hidup tertuju, mengandalkan Tuhan, dan juga senantiasa berani mencoba. Dan karena itu dalam Matius 14 ayat 31 dikatakan demikian. Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, itu persoalannya. Petrus kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Ketika kita percaya kepada Tuhan, disertai dengan keinginan untuk melangkah ya, bukan hanya percaya, tetapi juga keinginan untuk melangkah. Oke, kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga harus melangkah. Oke, kita percaya kepada Tuhan, tetapi ketika kita menjalani kehidupan ini, ya kita juga harus berusaha. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa sih yang menjadi ketakutan di dalam dirimu? Ya, mari kita jawab masing-masing ya, di dalam hati kita. Apa sih yang menjadi ketakutan, kekhawatiran di dalam hidup kita? Ketakutan sekali lagi akan menutup potensi diri. Jangan sampai potensi diri kita kemudian tertutup karena ketakutan yang lebih menguasai di dalam kehidupan kita. Ada sebuah
teori yang namanya itu adalah adversity equation, yang bicara tentang tipikal manusia ketika menghadapi dan menjalani kehidupan. Ada 3 tipikal manusia yang digambarkan seperti mendaki gunung. Yang pertama quitter, yang kedua ini camper, dan yang ketiga ini climber. Tipikal quitter, anak-anak, Bapak Ibu Guru dan setiap kita yang dikasih oleh Tuhan, adalah mereka-mereka yang ketika menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, langsung stop duluan. Belum nanjak nih naik gunung, tapi sudah mengatakan, wah capek, wah jauh, wah aku nggak bisa. Ini tipikal quitter. Yang takut sekali mencoba. Takut merasa gagal dan tidak mau berproses. Ada tipikal camper. Mereka ini adalah orang-orang yang puas. Mau mencoba, tapi kemudian dalam titik tertentu, ya sudahlah cukup. Tidak mau terus menggali lebih dalam lagi potensi dalam dirinya. Dia sudah merasa nyaman. Stop dalam titik tertentu. Tetapi ada tipikal climber. Mereka-mereka yang senantiasa rindu untuk berusaha, terus mencoba, dan terus menggali potensi diri. Mendaki terus-menerus, kalau dalam gambaran mendaki gunung. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tipikal mana yang ada dalam diri kita? Tentu saja kita berusaha menjadi seorang climber. Menjadi orang-orang yang terus berusaha. Menjadi orang-orang yang terus berani mencoba. Menjadi orang-orang yang tidak takut untuk mengalami kegagalan dan mau untuk berproses. Sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertumbuh. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dan Ibu Bapak Guru yang juga dikasih oleh Tuhan, hari ini kita bersama belajar untuk kita bisa menjadi anak Tuhan yang senantiasa berani untuk belajar, berproses, dan mau untuk bertumbuh. Dan kiranya Tuhan boleh senantiasa menolong kita menjadi setiap pribadi yang rindu untuk belajar, berproses, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang menolong di dalam setiap kehidupan kita untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dan Bapak Ibu Guru, kini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu, dan kami berpengharapan hanya juga kepadamu. Di dalam syafaat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa dan menyampaikan setiap pokok permohonan kami, dan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi di dalam setiap permohonan kami ini, dan ampunilah kami ya Tuhan, jika ada hal-hal yang tidak berkenan ketika kami menyampaikan permohonan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kelulusan dari kelas 12. Kami berdoa, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap mereka yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang berikutnya di perguruan tinggi, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan boleh senantiasa menyertai mereka, dan Tuhan juga boleh memberkati segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kelas 10 dan kelas 11, supaya mereka boleh terus semangat belajar pada masa pandemi seperti sekarang ini, melakukan pembelajaran jarak jauh. Biarlah Tuhan boleh memberkati dan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk dapat menjalaninya. Kami juga berdoa untuk setiap program-program yang ada di Prosata, di Semak 2 ini, di tengah-tengah pandemi, penyesuaian-penyesuaian yang perlu terjadi, Tuhan yang boleh senantiasa memberkati. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap kehidupan pekerjaan daripada orang tua, para siswa. Di tengah-tengah kehidupan saat ini, dalam pekerjaan mereka, usaha yang dilakukan, Tuhan tolong supaya Tuhan boleh senantiasa menyertai setiap orang tua. Dan anak-anak juga boleh mengerti keberadaan orang tua di masa-masa seperti sekarang ini dan di dalam seluruh kehidupan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kesehatan daripada orang tua dan juga siswa. Tuhan boleh memberikan kekuatan dan pemulihan dalam kehendak Tuhan bagi setiap mereka yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap para guru dan karyawan di Semak 2 ini. Tuhan boleh memberikan hikmat
kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Dan biarlah cinta kasih daripada Tuhan menyertai juga kehidupan keluarga mereka. Biarlah para guru dan karyawan tetap memiliki semangat, dedikasi, integritas yang baik di dalam melakukan tugas tanggung jawabnya. Inilah setiap doa dan permohonan kami, ya Allah. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam setiap permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyangkan awan yang gelap, bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh, jadilah suluh dunia. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menjaga, memelihara, dan menuntun kehidupan engkau dari kini kekal sampai selama-lamanya. Amin.